Ya, demikianlah tadi kita saksikan pembagian bingkisan dan santunan kepada anak yatim dan duafa. Mudah-mudahan para donatur yang telah memberikan sumbangannya ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Syahid dari Dewan Asatid Majlis Zikir As-Samawat Al-Maliki. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Syahid kami persilahkan. Oh, masih semangat nggak nih? Malam. Lanjut ya. Biar kita nggak ngantuk, sama-sama kita baca salawat dulu kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. نبينا الأميرون فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب Allahumma salli wa sallim mubarak alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alimil ghaib wasyahadah Huwa ar-Rahmanur Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan segenap yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta para santriawan dan santriawati Majlis Ta'lim Al-Murtada yang mudah-mudahan
kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yang kita doakan para guru-guru kita, para alim ulama, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, para kesepuhan, dan terkhusus lagi guru kita pimpinan Majelis Taklim Al-Murtada, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Murtada, yang mudah-mudahan beliau senantiasa dibimbing, dirahmati, dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Murid-muridnya, santri-santrinya, anak kita semuanya yang ngaji, yang berpendidikan di tempat ini, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini pertemuan kita yang mulia ini mari kita awali dengan sama-sama kita ucapkan syukur alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin terhanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini mengumpulkan kita, malam hari ini mengundang kita, malam hari ini Allah mengajak kita untuk menjadi manusia-manusia yang khairul bariyah, menjadi manusia-manusia yang akan mendapatkan untung dunia akhirat, selamat dunia akhirat, walaupun ngajinya gelap-gelapan. Ibu ikhlas Bu? Ikhlas, nggak kelihatan cakepnya, habis gelap, yang di panggung doang terang ya, jadi kelihatan gedenya. Bu, ini ngaji udah malam ini Bu. Saya udah ngeliatin, saya kata ini ngajinya jam berapa? Siang anak-anak. Besok libur ya? Besok libur, dia mah enak tidur. Saya besok pagi jam 6 udah start lagi. Kebetulan besok ada pengajian tawakupan umum di Majelis Zikir As-Samawat Bu. Dekat di sini di Puri Kembangan. Bapak Ibu kalau mau hadir monggo silahkan, saya undang. Ya, pengajiannya nggak banyak, paling yang hadir sekitar 30.000 orang. Nggak banyak, nggak kayak di sini. Itu di Puri Kembangan dekat Wali Kota Wesling. Ya, ada yang perasaan ada. Ya. Orang Lampung, orang Semarang, orang Jawa pada kesana Bu. Soalnya dekat dari Semarang, naik kereta cuman satu kereta doang sekali udah nyampe. Kalau dari sini mah jauh kalau jalan kaki. Ya Bu. Saya punya majelis namanya Majelis Zikir As-Samawat Al-Maliki, pimpinan Syekhuna Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi, yang kegiatannya mensiarkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salam hormat, salam takjim dari Dewan Asatiz. Malam hari ini alhamdulillah saya bisa silaturahim, dan kebetulan juga ada Khinafilah Al-Mukarram Ustadz Ahmad Suhendi SPDI, Al-Mukarram Ustadz Mumin Zahri SPD, yang kebetulan tadi habis ceramah di Kepak Duri juga. Duri Kepak apa Kepak Duri? Hah? Duri Kepak ya, di dalam situ. Jadi sekalian tadi mampir ke sini. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita malam hari ini kita diundang oleh Allah. Wasilahnya panitia Majelis Taklim Al-Murtada. Tidak ada lagi kata yang paling indah kecuali kita bersyukur kepada Allah, dan memang sangat pantas kita memuji Allah. Manusia umat Rasul seandainya tidak memuji Allah satu hari, satu malam dia tidak memuji Allah, keluar dari keislaman. Ya Pak, kalau sholat kita muji Allah nggak Pak? Coba-coba sholat nggak baca Fatihah, boleh nggak? Tuh baca Alif Lam Mim, baca Al-Baqarah sampai An-Nas, tapi Fatihahnya nggak dibaca, sah nggak sholatnya? Nggak boleh. Awali dengan alhamdulillah.
lillahi rabbil alamin. Selanjutnya mau baca satu ayat paling pendek sah sholat. Mau baca yang paling panjang kayak Rasul sampai kakinya pada bengkak lebih afdol kalau sholat sendiri. Kalau sholat tarawih jangan, makmum pulang. Kalau sendiri boleh, tapi kalau tarawih jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Nih ada imam sholat tarawih dari Fatihah sama ayat At-Takasur itu cuma satu napas, Bu. Ada yang begitu. Jadi balap-balapan baca Fatihahnya jangan. Nah, jadi malam hari ini kita puji Allah. Kenapa? Karena nikmat semuanya. Kita bisa hidup, kita sehat, kita punya umur panjang, kita bisa mendidik anak. Yang punya ilmu bisa mengajarkan ilmunya, yang punya rezeki kita bisa antusias. Kita bisa sama-sama berpartisipasi. Santunan anak yatim, bangun majelis talim, semuanya ini karena anugerah dari Allah. Siapa nanti yang paling bisa bertakwa kepada Allah dengan hartanya? Siapa nanti yang paling bisa bertakwa kepada Allah dengan diberikan anugerah sebagai anak? Siapa nanti yang bisa paling bertakwa kepada Allah dengan diberikan ilmu, dengan diberikan jabatan, dengan diberikan kesehatan? Maka dialah yang paling beruntung. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka mudah-mudahan kebersamaan kita di sini, harapan kita dengan doa kita kepada Allah, anak-anak kita malam hari ini mendapatkan doa bersama dari kita. Amin. Mendapatkan dukungan moral. Anak kita tuh seneng, Bu, Pak. Orang tuanya kumpul, bapaknya kumpul, ibunya kumpul, sama-sama ngaji, tuh anaknya seneng. Ini malam minggu. Biasanya anak-anak nih, jangan kata di Jakarta, di kampung-kampung sekarang ini sudah pada ngikutin zaman. Yang diikutin zaman bukan ajaran. Orang kalau sudah mengikuti zaman, bukan mengikuti ajaran, maka celaka dia. Kapan nyeselnya? Kalau udah tua baru nyesel. Kalau udah mau mati baru nyesel. Kenapa? Ngikutin zaman. Ini kan pakai cakep ya, pakai jilbab, ya kan? Mau pakai peci, malam minggu. Ini tadi jalan kemari, masya Allah. Sekarang nih zamannya aneh. Bu, punya anak perempuan, hati-hati. Sekarang tukang jahit udah pada kurang ajar. Tukang desain, tukang mode pada kurang ajar. Bikin kaos yang ketat dibolongin sampai separuh dada tuh dibolongin. Bikin lagi pakai lengan tapi di sini dibolongin. Bapak pernah lihat? Nih dibolongin di sini nih. Ada lagi yang belakangnya ngablak. Sengaja bikin kaos nggak panjang-panjang dikit biar kalau naik motor tuh kelihatan belakangnya. Ribet kita kalau lagi naik motor, kagak diliatin, kelihatan, ya kan? Diliatin kadang-kadang kita suka lupa ngerem. Kita istighfar sepanjang jalan, ya Allah, anak siapa ini ya? Pasti emaknya mah tukang ngaji. Nih emaknya, hah? Nih bapaknya mah tukang ngaji, emaknya pernah ke Mekah, tapi anaknya kagak pernah di open. Besok mau masuk surga tuh kehalang. Ya, makanya nih alhamdulillah kita biar kata bermalam-malam gelap-gelapan ikhlas ridho, anak-anak kita senang. Mudah-mudahan anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha. Ibu, makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi syukur kita kepada Allah, malam hari ini kita bisa kumpul bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan manusia. Maka siapa manusia dimanapun dia berada mau mengikuti ajaran Rasul, dijamin oleh Allah hidupnya selamat dunia akhirat, dijamin oleh Allah hidupnya bahagia dunia akhirat. Lihat para wali songo, ada yang suka ziarah ke wali songo, ada tuh sunan yang paling tinggi di atas gunung, namanya Sunan Gunung Jati, mah gunungnya pendek.
Sunan yang kalau kita naik anak tangganya tuh bikin kita mau muntah. Apalagi badan gemuk kayak saya gitu kan. Sambil ngitungin anak tangga 360 sekian tuh. Baru separohnya aja udah mau muntah, kita keringet dingin keluar. Dulu, tapi sekarang mah alhamdulillah. Satu kali kita naik itu udah nyampe ke atas. Cuman jalannya beda, naik ojek. Ada naik ojek sekarang mah. Antar bang, puncak naik tuh puncak. Ini Sunan Muria di atas gunung tapi hidupnya mulia. Kenapa? Karena mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Jakarta banyak, ada yang di luar Batang, ya kan? Mulia hidupnya di pinggir laut. Kalau kita lihat di daerah Banten ada Syekh Muhammad Soleh di atas gunung mulia. Nenek-nenek naik ke gunung ngapain? Karena ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, cinta kepada aulia-aulia Allah. Di atas gunung mulia hidupnya. Di pinggir laut tuh ada yang namanya Syekh Asnawi di daerah Caringin. Di pojok lagi ada Syekh Nawawi di Tanah Hara. Belum lagi di tengah-tengah ada Sultan Hasanuddin. Semuanya ketika orang bawa agama mengikuti ajaran Rasulullah menjadi mulia. Tapi ketika orang ngikutin setan, ngikutin iblis, maka jamaah yang dimuliakan Allah itu mulianya cuman sesaat. Orang mengikuti hawa nafsunya, cari harta dengan nafsunya, cari dunia dengan nafsunya, cari jabatan dengan nafsunya, maka habis. Tuh, kalau udah masuk penjara ada setan bawain nasi goreng, Bu. Hah? Kali kan jadi pengikut setan. Begitu masuk penjara setan datang bawa nasi goreng. Maafin gua ya, udah nyesatin lu gitu kan. Ini nasi goreng sebagai balasan. Nggak ada tuh. Kalau udah masuk penjara mah setan pergi, dadah kata setan. Siapa suruh lu ngikutin gua? Kan gitu. Iya. Jabatannya tinggi masuk penjara, hartanya banyak masuk penjara, gara-gara ngikutin setan. Coba yang gak ngikutin setan enak. Begitu selesai usianya, jabatannya selesai, main sama anak, main sama istri, main sama cucu di rumah. Kan enak tuh. Ini enggak, di penjara. Nah makanya hari ini kita punya harapan. Hari ini kita punya doa bersama buat siapa? Buat anak-anak kita. Tanggung jawab kita dunia akhirat. Kata Rasul nih, buat anak kita, Bu, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumassironihi au yumajisanihi. Nih anak nih diserahkan tuh. Proyek membesarkan anak, proyek menjadikan anak soleh itu diserahkan kepada kedua orang tuanya. Terserah tuh orang tuanya mau dijadikan apa nih anak. Kenal agama, silahkan ajarkan anak dengan agama. Mau tidak dikenalkan kepada agama, silahkan. Tapi nanti orang tua ini akan melihat hasilnya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak ini kembalikan kepada Allah. Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk menjadikan anak menjadi anak yang soleha. Bu, Imam Syafi'i, kenal Imam Syafi'i? Kita mazhabnya Imam Syafi'i. Beliau punya ayah namanya Imam Idris, punya ibu namanya Ruqayyah. Riwayatnya dulu sebelum beliau menikah nih, Imam Idris dengan Ruqayyah, Bu, Imam Idris lagi berjalan menyusuri sungai. Dalam keadaan lapar, beliau melihat di sungai itu terapung-apung sebuah buah delima. Beliau ambil, beliau makan, baru separuh dimakan, ini dia ingat, nih buah delima punya siapa? Pasti ada yang punya, kan gitu. Nih buah delima pasti ada yang punya. Kalau yang punya enggak ikhlas, yang punya enggak ridho, nih buah saya makan, berarti saya makan barang yang haram. Karena itu saya harus balik arah, berlawanan dengan kali. Mau apa? Mau mencari nih pohon di mana adanya. Saya mau minta ikhlas, saya mau minta ridho kepada orang yang punya pohon ini. Balik tuh Imam Idris berjalan menyusuri sungai, bertemu dengan pohonnya yang begitu besar. Dicari, ada orang yang jaga pohonnya. Dia ucapkan, assalamualaikum tuan.
Apakah Tuan betul yang punya pohon delima ini? Betul. Kenapa wahai anak muda? Begini Tuan, singkat cerita, ini buah sudah saya makan separuh, tapi saya minta Tuan ikhlaskan, Tuan ridokan supaya ini buah jadi halal saya makan. Pak, kira-kira kalau ada anak muda ganteng ngomong kayak begitu, padahal nggak banyak tuh yang dimakan, kira-kira kita heran nggak Pak? Heran, kagum. Ini bocah berarti bukan bocah sembarangan, pasti nih orang soleh, kan gitu. Karena dia orang soleh, harus nikah dia dengan anak saya. Tuh rencana orang yang punya pohon delima. Ini nanti ibu tahu nih ujungnya mau saya bawa kemana nih. Begitu minta dihalalkan, kata yang punya pohon delima, ntar dulu, tidak semudah itu. Ada 2 syaratnya kalau mau saya halalkan. Apa itu? Yang pertama, kau harus rawat nih pohon delima selama 1 bulan tanpa gaji. Tuh. Sanggup? Kata Imam Idris, sanggup Tuan. Demi halalnya sepotong delima yang masuk ke dalam perut, sanggup. Tuh. Kerja sebulan tanpa gaji untuk ngurusin kebun. Selesai dia laporan, Tuan, saya sudah selesai ngurusin kebun 1 bulan. Sekarang apa syarat yang kedua? Syarat yang kedua, kau harus menikahi putri saya. Waduh, harus nikah Pak. Tapi kau harus tahu, putri saya itu orangnya buta. Siapa pemuda yang mau kawin sama orang buta? Istri pertama lagi. Bukan cuma buta, kata yang punya kebun tadi, kaki dan tangannya juga sama, kedua-duanya lumpuh, nggak bisa bergerak. Terus apalagi? Badannya bau, nggak wangi kayak perawan. Aduh, kata Imam Idris, apa yang diharapin ini ya? Tangannya sama kaki nggak bisa gerak, matanya buta, telinganya tuli. Waduh. Tapi karena pengen halalnya makanan yang sudah masuk ke dalam perut, kata Imam Idris, baik Tuan, saya siap menikahi anak Tuan. Begitu dinikahi Pak, ternyata selesai nikah, masuk ke kamar, istrinya yang namanya Ruqayyah ini cantiknya luar biasa. Rambutnya panjang, matanya indah, semua sempurna. Ternyata tadi cuman ujian doangan. Jadi pengantin baru punya anak namanya Imam Syafi'i. 9 tahun beliau sudah hafiz Quran, jadi imam besar. Kenapa wasilahnya? Karena orang tuanya memelihara diri dari barang yang tuh. Kita begitu nggak kira-kira Bu? Kita begitu nggak kira-kira? Rasulullah punya cucu Hasan wal Husain. Begitu makan kurma, Rasul tidak tahu nih kurma sedekah apa kurma hadiah. Begitu baru dimakan oleh Hasan dan Husain, apa kata Rasul? Keluarin. Kenapa? Karena keluarga Rasul tidak boleh makan sedekah, haram. Tuh, tidak boleh. Kenapa? Karena pengen punya anak yang soleh dan soleh. Makanya kita harus yakin Pak, ya, jangan sampai barang-barang haram, barang-barang subhat kita berikan kepada anak, kita berikan kepada istri. Kita pengen punya istri yang soleha, tapi barang haram dikasih terus ke istri, yang ngarep Pak. Istri susah dinasehatinnya, susah dibawa ibadahnya, apalagi anak. Makanya kita harus sayang tuh sama anak. Nah, malam hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanggung jawab kita sebagai orang tua menghantarkan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Selain mendoakan, kita juga harus mendidiknya. Kita tidak sanggup mendidiknya, kita sampaikan, kita hantarkan ke seorang alim, ke ulama untuk diajarkan ngaji, untuk dididik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, setelah kita hantarkan, tidak lepas begitu saja, ada tanggung jawab kita yang lain. Ya, apa tanggung jawabnya? Kita harus perhatikan tuh si guru. Jangan sampai kita ngedidik anak, begitu mau masuk ke pengajian, udah ikut aja sama temennya. Ada yang begitu, ada Bu? Hah? Anaknya ngaji ke Majelis Talim nih, kata anaknya, Mak, saya pengen ngaji, kemana? Ke Majelis Talim Al Murtado. Udah ikut aja, sono bilang aja anak Pak RT. Ada yang begitu, ada? Hah? Kalau ada yang begitu, kalau saya kagak saya ajarin. Bapak lu suruh kemari, gua pengen tahu mukanya kayak gimana. Lah iya nih, kadang-kadang Bu, sama, saya juga punya murid
punya majlis taklim, datang udah peci bapaknya dia pakai. Peci bapaknya dia pakai, koko bapaknya dia pakai, udah kumel gitu kan. Ini anak siapa nih? Saya sono Pak Ustadz, saya mau ngaji. Bapak lu mana? Kata bapak suruh kesini aja. Emang bapak lu siapa? Pulang sono. Ngapain? Lu mau ngaji, bapak lu suruh mari. Bukan mau apa-apa, artinya ada tanggung jawab nih Bu. Nggak bisa kita lepaskan begitu saja. Nah, disinilah jamaah yang dimuliakan Allah. Ini persoalan anak. Nah, hari ini sudah memasuki akhir bulan Roah. Kemarin kita sudah memasuki bulan Rojab. Rojabnya sudah kelewat sebulan yang lalu. Tapi ini acaranya komplit. Rajaban, Roahan, sama menyambut bulan suci Ramadan. Tuh yang namanya Rajab tadi sudah disampaikan sama RT, makanya saya ngebahas dah. Rojaban, Roahan menghantarkan kemuliaan datangnya bulan suci